Di sebuah desa pesisir yang terpencil, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Rimba. Ia baru berusia 9 tahun, namun hidupnya sudah penuh dengan perjuangan. Sejak ibunya meninggal dan ayahnya pergi melaut tanpa pernah kembali, Rimba harus bertahan hidup sendiri. Setiap pagi, ia pergi ke laut dengan jaring usangnya, berharap mendapatkan ikan untuk dimakan atau dijual di pasar desa. Rimba tinggal di sebuah gubuk kecil di tepi pantai, terbuat dari kayu lapuk yang pernah dibangun oleh ayahnya. Atapnya sering bocor saat hujan, dan angin laut yang kencang membuat dindingnya berderit di malam hari. Namun, itu adalah satu-satunya tempat yang bisa ia sebut rumah. Setiap hari, ia bangun sebelum matahari terbit. Dengan tubuh kecilnya yang kurus, ia menyeret jaring ke tepi air, menunggu dengan sabar sambil menatap cakrawala. Kadang-kadang ia berhayal, membayangkan bahwa suatu hari nanti ayahnya akan kembali dengan perahu penuh ikan, tersenyum dan memanggil namanya. Tapi ombak hanya terus bergulung, tanpa membawa kabar apapun. Di desa itu, Rimba bukanlah satu-satunya anak yang kehilangan orang tua. Banyak ayah dan saudara lelaki yang pergi melaut dan tak pernah kembali, ditelan badai atau tersesat di laut lepas. Namun, berbeda dengan anak-anak lain yang diasuh oleh keluarga atau tetangga, Rimba hanya punya dirinya sendiri. Ia terkadang mendapat belas kasihan dari beberapa warga desa yang memberinya sisa makanan atau sekantong kecil beras. Tetapi sebagian besar waktu ia harus bertahan dengan hasil tangkapannya sendiri. Anak-anak sebaya sering mengejeknya. Anak tanpa bapak, kata mereka, atau pengemis ikan. Rimba tidak membalas. Ia hanya menunduk dan melangkah pergi. Air mata seringkali menggenang di matanya, tapi ia menahannya. Di malam hari, ia duduk di depan gubuknya, menatap bintang-bintang. Angin laut berbisik di telinganya, seolah-olah menceritakan rahasia yang hanya bisa didengar oleh mereka yang benar-benar kesepian. Ia sering berbicara pada dirinya sendiri, atau pada laut yang terbentang luas di depannya. Jika Bapak masih hidup, apakah Bapak juga sedang menatap bintang yang sama? Namun, di balik kesepiannya, Rimba tidak pernah benar-benar menyerah. Ia tetap bangun pagi, tetap menebar jaring, tetap berusaha bertahan. Karena jauh di dalam hatinya, ada sebuah harapan kecil, harapan bahwa suatu hari nanti, kehidupannya akan berubah. Dan ia tidak tahu bahwa hari itu akan segera datang. Pagi itu, seperti biasa, Rimba menebarkan jaringnya ke laut dengan penuh harapan. Ombak bergulung lembut, membasahi kakinya yang telanjang. Angin laut bertiup sejuk, mengibarkan rambut hitamnya yang kusut. Matahari baru saja naik dari ufuk timur, mewarnai langit dengan semburat oranye keemasan. Ia menunggu beberapa saat sebelum menarik jaringnya kembali. Jaring usang itu terasa lebih berat dari biasanya. Hatinya berdebar, berharap mendapatkan ikan yang cukup untuk dijual di pasar desa. Namun, saat jaring terangkat, ia tidak menemukan ikan besar seperti yang diharapkan. Hanya beberapa ikan kecil yang menggeliat, dan di antara mereka, ada sesuatu yang menarik perhatiannya, sebuah kerang berwarna keemasan dengan guratan unik di cangkangnya. Rimba mengangkat kerang itu dengan hati-hati. Cangkangnya lebih besar dari kerang biasa, dan saat terkena sinar matahari, permukaannya berkilauan seperti emas sungguhan. Ia belum pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Aneh sekali, gumamnya. Rimba membolak-balik kerang itu, mencoba membukanya dengan jari-jarinya yang kotor oleh garam dan pasir. Tapi cangkangnya begitu rapat, seolah-olah ada sesuatu yang melindunginya dari tangan asing. Merasa penasaran, ia memasukkan kerang itu ke dalam kantong kain lusuhnya, lalu melanjutkan pekerjaannya. Setelah memastikan jaringnya kosong, ia berjalan pulang dengan langkah pelan. Sesampainya di gubuknya, Rimba mengeluarkan toples kaca bekas yang pernah digunakan ibunya untuk menyimpan garam. Ia mengisinya dengan air laut yang ia bawa dalam tempurung kelapa, lalu memasukkan kerang emas itu ke dalamnya. Kerang itu tenggelam perlahan, berdiam di dasar toples tanpa bergerak. Malam harinya, Rimba berbaring di kasurnya yang tipis, menatap toples yang diletakkan di sampingnya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu yang membuatnya ingin menjaga kerang itu dengan baik. Sebelum tidur, ia berbisik pelan, seolah berbicara dengan benda itu. "Apa kau juga sendirian seperti aku?" Tanpa sadar, ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada sesuatu yang menemaninya dalam keheningan malam. Pagi itu,
Sinar matahari menyelinap masuk melalui celah dinding gubuk Rimba. Ia menggeliat perlahan di atas kasurnya yang tipis, mencoba mengusir kantuk yang masih menggantung. Namun, matanya tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak ada di sana semalam. Di dalam toples kaca tempat ia menyimpan kerang emas, ada sesuatu yang berkilauan. Dengan cepat, Rimba duduk dan mendekatkan wajahnya ke toples. Di dasar air, tepat di samping kerang yang masih tertutup rapat, tergeletak sebuah mutiara besar berwarna putih keperakan. Cahaya pagi yang menembus dinding kayu membuatnya tampak semakin bersinar. Rimba mengerutkan kening. Dari mana benda itu berasal? Ia yakin semalam hanya ada kerang di sana. Dengan hati-hati, ia memasukkan tangannya ke dalam toples dan mengambil mutiara itu. Permukaannya halus dan dingin, terasa sempurna di telapak tangannya yang kasar karena sering terkena air laut. "Apa ini?" gumamnya pelan. Ia memandang mutiara itu dengan penuh kebingungan. Selama ini, ia pernah melihat orang-orang di desa berbicara tentang mutiara, tetapi ia tidak tahu seberapa berharganya benda itu. Ia hanya merasa bahwa mutiara ini sangat indah, lebih indah daripada apapun yang pernah ia miliki. Namun, ia juga tahu bahwa ia membutuhkan uang untuk makan. Dengan enggan, ia memasukkan mutiara itu ke dalam kantong kain lusuhnya dan bersiap pergi ke pasar desa. Di pasar, suasana seperti biasa, ramai dengan suara pedagang yang menawarkan dagangan mereka. Bau ikan asin, rempah-rempah, dan keringat bercampur menjadi satu. Rimba berjalan di antara kerumunan, mencari seseorang yang mungkin mau membeli mutiara itu. Kemudian, matanya menangkap sosok Bangkarta, seorang pedagang yang terkenal licik. Ia adalah pria bertubuh besar dengan wajah bulat dan mata yang selalu bergerak cepat, seperti sedang menghitung untung dalam setiap situasi. Dengan ragu, Rimba mendekatinya. "Bangkarta, apakah Bangkarta mau membeli ini?" tanyanya, sambil membuka tangannya untuk menunjukkan mutiara itu. Bangkarta awalnya tidak terlalu memperhatikan, tetapi begitu melihat kilauan istimewa dari mutiara tersebut, matanya melebar. Ia segera menyadari bahwa ini bukan mutiara biasa. Namun, dengan wajah berpura-pura datar, ia mengambil mutiara itu dan memeriksanya. Ini hanya batu biasa," katanya, berusaha terdengar acuh tak acuh. "Tidak terlalu berharga. Tapi karena aku kasihan padamu, aku bisa membelinya dengan harga 2 keping perak." Rimba tidak tahu apakah harga itu wajar atau tidak, tetapi karena ia tidak memiliki siapapun untuk bertanya, ia hanya mengangguk. Ia menerima uang itu dan segera pergi, tidak menyadari bahwa ia baru saja menjual sesuatu yang sangat berharga dengan harga yang amat murah. Saat Rimba berjalan menjauh, Bangkarta tersenyum lebar, menggenggam mutiara itu dengan erat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari keuntungan besar yang akan ia dapatkan. Namun, ia tidak menyadari bahwa keserakahannya akan membawa konsekuensi yang tidak pernah ia bayangkan. Bangkarta menggenggam mutiara itu erat-erat sambil menyeringai puas. Ia tahu bahwa benda ini sangat berharga. Tanpa membuang waktu, ia segera pergi ke rumahnya yang lebih besar dibandingkan rumah-rumah lain di desa. Di dalam, ia membuka sebuah peti kayu tempat ia menyimpan barang-barang berharganya. Dengan hati-hati, ia meletakkan mutiara itu di antara koleksi batu permata dan emas yang ia dapatkan dari perdagangan sebelumnya. Namun, ia tahu mutiara ini bukan untuk disimpan begitu saja. Ia harus menjualnya ke tempat yang tepat, ke kota besar, di mana para saudagar kaya dan bangsawan bersedia membayar mahal untuk benda seperti ini. Beberapa hari kemudian, Bangkarta menaiki perahunya dan berlayar ke kota. Di sana, ia menemui seorang pedagang perhiasan ternama yang memiliki toko besar di pusat pasar. "Ini mutiara yang sangat langka," kata Bangkarta, meletakkan benda berkilauan itu di atas meja kayu mahal milik sang pedagang. "Aku yakin kau tak akan menemukan yang seperti ini lagi." Pedagang perhiasan itu mengangkat mutiara itu di bawah cahaya lentera. Matanya berbinar. Ia tahu bahwa mutiara ini sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada mutiara biasa yang dijual di pasaran. Dengan sedikit tawar-menawar, ia akhirnya setuju membayar Bangkarta dengan jumlah uang yang sangat besar, jauh lebih tinggi daripada harga yang ia berikan kepada Rimba. Bangkarta pulang dengan kantong penuh uang. Ia tertawa puas, membayangkan kekayaan yang akan ia dapatkan jika ia bisa memperoleh lebih banyak mutiara seperti itu. Sejak saat itu, ia mulai mengincar Rimba. Setiap pagi,
Bangkarta menunggu di pasar, berharap anak itu datang lagi dengan mutiara lain. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, Rimba muncul dengan wajah polos, membawa mutiara lain yang ia temukan di toplesnya. Bangkarta menahan kegembiraannya dan kembali berpura-pura acuh tak acuh. Ia membeli mutiara itu dengan harga yang tetap murah, tanpa memberitahu Rimba betapa berharganya benda tersebut. Hari demi hari berlalu, dan Bangkarta semakin kaya. Ia membeli rumah baru yang lebih besar, lengkap dengan perabotan mahal. Pakaian lusuhnya berganti menjadi jubah sutra yang mewah. Orang-orang desa yang dulu hanya menghormatinya karena takut, kini mulai mendekatinya dengan pujian dan sanjungan. Namun, keserakahannya semakin menjadi-jadi. Ia mulai menekan Rimba agar membawa lebih banyak mutiara setiap hari. "Kenapa hari ini kau hanya membawa satu?" tanyanya dengan nada tak sabar suatu hari. "Bukankah kau bisa mendapatkan lebih banyak? Kalau kau terus begini, aku tak bisa membelinya lagi." Rimba merasa bingung dan tertekan. Ia tidak mengerti mengapa Bangkarta marah. Namun, karena ia butuh uang untuk bertahan hidup, ia hanya bisa mengangguk dan berusaha lebih keras untuk mendapatkan mutiara setiap hari. Bangkarta tidak menyadari bahwa meskipun ia semakin kaya, sesuatu yang tak kasat mata mulai mengintainya. Sebuah peringatan halus dari alam yang perlahan-lahan mulai menguji batas keserakahannya. Malam itu, bulan bersinar redup di langit. Cahayanya memantul di permukaan laut yang tenang. Rimba duduk di depan gubuknya, menatap toples kaca berisi kerang emas. Setiap hari, ia merasa semakin bingung. Dari mana mutiara-mutiara ini berasal? Apakah kerang ini benar-benar ajaib? Ia ingin percaya bahwa ini adalah berkah. Tetapi semakin hari, Bangkarta semakin menuntut. Jika ia tidak membawa mutiara, pria itu akan marah dan mengancamnya. Rimba tidak suka perasaan ini. Sejak kecil, ia sudah terbiasa menghadapi kerasnya hidup, tetapi sekarang ia merasa seperti sedang dipermainkan oleh sesuatu yang tidak ia pahami. Saat ia masih tenggelam dalam pikirannya, angin laut bertiup lebih kencang. Suara deburan ombak terdengar lebih keras dari biasanya. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok seorang wanita tua berjalan mendekati gubuknya. Rimba terkejut. Ia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Pakaiannya lusuh, tetapi matanya berkilauan seperti seseorang yang menyimpan banyak rahasia. Ia berjalan pelan. Tongkat kayu di tangannya mengetuk pasir dengan irama yang aneh. "Nak," suara wanita itu lembut, tapi terdengar penuh kewibawaan. "Aku mendengar tentang seorang anak pesisir yang menemukan sesuatu yang berharga. Apakah itu kau?" Rimba ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Wanita tua itu tersenyum, lalu tanpa menunggu undangan, ia duduk di atas batang kayu di dekat gubuk Rimba. Ia menatap toples kaca yang berisi kerang emas, lalu menghela napas panjang. "Kerang itu bukanlah kerang biasa," katanya pelan. "Ia hanya memberi kepada mereka yang tulus hati. Tapi hati-hati, nak. Jika sesuatu yang suci jatuh ke tangan yang tamak, berkahnya bisa berubah menjadi kutukan." Rimba menatap wanita itu dengan bingung. "Maksud nenek kutukan?" Wanita tua itu mengangguk pelan. "Mutiara yang kau jual, apakah kau tahu kemana perginya?" Rimba menggeleng. Pria yang membeli mutiara itu tidak menggunakannya dengan niat baik. Ia hanya ingin memperkaya dirinya sendiri. "Jika kau terus menyerahkan mutiara itu padanya, sesuatu yang buruk akan terjadi," lanjut wanita itu. Rimba menunduk. Ia memang tidak pernah berpikir sejauh itu. Yang ia tahu, ia hanya butuh uang untuk makan. Tetapi jika yang dikatakan wanita tua itu benar, apakah ia telah melakukan sesuatu yang salah? "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya pelan. Wanita tua itu tersenyum samar. "Dengarkan hatimu, nak. Kau akan tahu jawabannya." Setelah berkata demikian, wanita tua itu bangkit dan mulai berjalan kembali ke arah gelapnya malam. Rimba ingin bertanya lebih banyak, tetapi entah mengapa, tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa melihat sosok wanita itu semakin menjauh, lalu menghilang di balik bayangan pepohonan kelapa. Angin kembali bertiup lembut, seolah membawa sebuah peringatan. Rimba menatap toples kaca di sampingnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ragu tentang apa yang harus ia lakukan. Pagi itu, Rimba bangun dengan perasaan gelisah.
Kata-kata wanita tua semalam masih terngiang di kepalanya. Jika sesuatu yang suci jatuh ke tangan yang tamak, berkahnya bisa berubah menjadi kutukan. Ia melirik toples kaca di samping kasurnya. Kerang emas itu masih ada di sana, diam seperti biasa. Namun, di sampingnya, ada sebutir mutiara baru yang bersinar lembut dalam air laut. Rimba menggenggam mutiara itu. Jari-jarinya merasakan permukaannya yang halus dan dingin. Ia menatap benda kecil itu dengan perasaan bercampur aduk. Apakah mutiara ini berkah atau kutukan? Apakah benar Bangkarta hanya memanfaatkannya? Tetapi perutnya keroncongan. Ia butuh makanan. Ia butuh uang. Dengan langkah ragu, ia berangkat ke pasar seperti biasa. Begitu sampai, Bangkarta sudah menunggunya dengan senyum lebar yang tak pernah benar-benar terasa tulus. "Kau membawanya lagi bukan?" tanya pria itu dengan suara penuh harap. Rimba mengangguk dan menyerahkan mutiara itu. Bangkarta segera mengambilnya dengan tangan gemetar. Matanya berbinar penuh keserakahan. Namun, begitu mutiara itu menyentuh telapak tangannya, sesuatu yang aneh terjadi. Mutiara itu, yang awalnya berkilauan indah, tiba-tiba berubah warna. Dari putih keperakan, ia menggelap, lalu dalam hitungan detik, terbakar dengan api yang tidak terlihat. Bangkarta tersentak, menjatuhkan mutiara itu ke tanah. "Apa ini?" serunya panik. Mutiara itu terus menghitam hingga akhirnya hancur menjadi abu di depan mata mereka. Orang-orang di sekitar pasar yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik. Beberapa mundur, takut ada kutukan yang terjadi. Rimba terkejut, jantungnya berdegup kencang. Ia ingat peringatan wanita tua itu. Apakah ini yang dimaksudnya? Apakah kerang emas itu menolak keserakahan Bangkarta? Bangkarta, yang awalnya terdiam karena terkejut, tiba-tiba menoleh ke arah Rimba dengan tatapan marah. "Apa yang kau lakukan?" geramnya. "Ini pasti perbuatanmu." Aku tidak tahu," jawab Rimba ketakutan. Bangkarta mencengkeram bahu Rimba dengan kasar. "Jangan bohong. Kau pasti menyihirnya." Orang-orang mulai berkerumun, tetapi tak ada yang berani ikut campur. Mereka mengenal Bangkarta sebagai pedagang yang berkuasa di desa, dan tidak ada yang mau mencari masalah dengannya. Namun, sebelum Bangkarta bisa berkata lebih banyak, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Dari dalam kantongnya, mutiara-mutiara lain yang pernah ia beli dari Rimba mulai bergetar. Satu persatu, mereka juga menghitam dan hancur menjadi abu, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menghapus semua keuntungan haram yang pernah ia peroleh. Bangkarta melepas cengkeramannya pada Rimba dan menjerit frustrasi. Tidak mungkin." Ia merogoh sakunya, membuka peti di dalam tokonya, bahkan menggali tanah tempat ia pernah menyembunyikan beberapa mutiara lainnya. Semuanya, tanpa kecuali, telah hancur menjadi abu. Kini, Bangkarta tidak hanya kehilangan mutiara-mutiara itu, tetapi juga kehilangan rasa hormat dari orang-orang desa. Para penduduk yang tadinya takut padanya mulai melihatnya dengan tatapan curiga dan jijik. "Kau terlalu serakah Bangkarta," terdengar suara dari kerumunan. "Ini pasti balasan atas ketidakjujurannya," kata yang lain. Bangkarta, yang tadinya adalah pedagang paling dihormati di desa, kini berdiri di tengah pasar dengan tangan kosong dan wajah penuh keputusasaan. Ia baru menyadari bahwa keserakahannya telah menghancurkan dirinya sendiri. Sementara itu, Rimba berdiri diam, merasa campuran antara ketakutan dan kelegaan. Kini ia tahu bahwa kerang emas itu bukan hanya sekadar pemberi mutiara, tetapi juga memiliki kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang menolak keserakahan dan ketidakjujuran. Dan mungkin, kekuatan itu juga sedang menguji dirinya. Bangkarta berdiri di tengah pasar dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Sisa-sisa mutiara yang telah berubah menjadi abu masih berserakan di tanah. Pedagang lain, pembeli, dan warga desa hanya bisa menatapnya dengan campuran rasa kaget dan geli. "Lihat, itu hukuman bagi orang yang serakah," bisik seorang ibu tua kepada temannya. "Dulu dia begitu kaya dan angkuh, sekarang lihat dia," sahut yang lain sambil tertawa kecil. Bangkarta menelan ludah. Selama ini, ia menganggap dirinya sebagai orang yang paling beruntung, paling cerdas dalam berdagang. Tetapi kini, semua yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan lenyap dalam sekejap. Dengan langkah terburu-buru,
Ia kembali ke rumahnya. Ia harus memastikan sesuatu. Mungkin ada beberapa mutiara yang belum hancur. Mungkin ia masih bisa menyelamatkan sedikit dari kekayaannya. Setibanya di rumah, ia membuka peti kayunya dengan tergesa-gesa. Namun, begitu peti itu terbuka, ia hanya menemukan abu dan debu hitam. Bangkarta jatuh terduduk. Tidak, ini tidak mungkin. Ia mulai menggali sudut-sudut rumahnya, mencari setiap mutiara yang pernah ia simpan, tetapi hasilnya tetap sama. Setiap mutiara yang berasal dari kerang emas itu telah lenyap. Tidak ada yang tersisa. Dengan putus asa, ia menjambak rambutnya sendiri. Ia telah kehilangan segalanya. Kekayaannya, reputasinya, dan kini bahkan rasa hormat dari orang-orang desa. Keesokan harinya, kabar tentang kejatuhan Bangkarta telah menyebar ke seluruh desa. Para pedagang yang dulu menghormatinya kini menghindarinya. Tidak ada yang ingin berurusan dengannya lagi. Bahkan beberapa orang yang dulu sering menyanjungnya kini mencemoohnya secara terang-terangan. Bangkarta mencoba berdagang kembali, tetapi tanpa kekayaan dan pengaruhnya, ia tidak bisa bersaing. Tidak ada yang mau membeli dagangannya. Siapa yang mau berdagang dengan orang yang dikutuk? Kata seorang pemuda dengan nada mengejek saat Bangkarta mencoba menjual ikan asin. Bangkarta hanya bisa menggertakkan giginya. Ia ingin membalas, ingin berteriak bahwa semua ini hanya kebetulan. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini bukan kebetulan. Beberapa hari kemudian, dalam keputusasaan, Bangkarta mendatangi rumah Rimba. Malam sudah larut ketika Rimba mendengar ketukan keras di pintu gubuknya. Dengan ragu, ia membuka pintu dan menemukan Bangkarta berdiri di sana. Pria itu tampak berbeda, tidak lagi angkuh dan berwibawa. Wajahnya lusuh, pakaiannya kotor, dan matanya penuh harapan yang nyaris putus. "Rimba, tolonglah aku." Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. "Berikan aku satu lagi, hanya satu mutiara saja." Rimba menatap pria itu dengan perasaan bercampur aduk. Ia ingat bagaimana Bangkarta dulu memperlakukannya, memanfaatkan kepolosannya, menipunya dengan harga murah, dan bahkan mengancamnya saat ia tidak membawa cukup mutiara. Sekarang, pria itu berdiri di depannya dalam keadaan terhina. Rimba menghela napas dan berkata, "Kerang itu tidak mau memberikan apapun lagi." Bangkarta terkejut. "Apa maksudmu?" "Tidak mungkin. Kau pasti menyembunyikannya dariku." "Aku tidak menyembunyikan apapun," jawab Rimba tegas. "Kerang itu hanya memberi kepada mereka yang tulus. Dan sekarang, ia tidak memberi lagi." Bangkarta terdiam. Ia ingin marah, ingin memaksa, tetapi sesuatu dalam nada suara Rimba membuatnya sadar bahwa tidak ada gunanya. Perlahan, ia menundukkan kepala. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya." Rimba menatap pria itu dengan iba. Meski Bangkarta telah menyakitinya, ia tahu bahwa pria itu kini hanyalah manusia yang telah kehilangan segalanya. "Bangkarta bisa memperbaiki semuanya," kata Rimba akhirnya. "Tapi bukan dengan mutiara. Mungkin dengan cara lain." Bangkarta terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbalik dan pergi dengan langkah berat. Rimba menghela napas panjang. Ia tidak tahu apakah Bangkarta akan berubah atau tidak, tetapi satu hal yang pasti, kerang emas itu telah mengajarinya sesuatu. Tidak semua yang berkilauan adalah berkah, dan tidak semua kekayaan bisa bertahan selamanya. Hari-hari berlalu sejak kejatuhan Bangkarta, dan kehidupan Rimba kembali seperti biasa. Ia tetap mencari ikan setiap pagi, duduk di tepi pantai saat senja, dan tidur di gubuk sederhananya di malam hari. Namun, satu hal yang berbeda, ia kini lebih berhati-hati dengan mutiara dari kerang emasnya. Sejak kejadian di pasar, kerang itu tidak lagi menghasilkan mutiara setiap hari. Kadang-kadang, Rimba menemukannya di pagi hari, kadang tidak. Ia tidak mengeluh, karena ia mulai memahami bahwa mutiara-mutiara itu bukan sekadar harta benda. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pada suatu pagi, desa pesisir yang tenang dikejutkan oleh kedatangan sebuah kapal besar. Layarnya putih bersih, dan lambungnya dihiasi ukiran emas. Para nelayan yang sedang menyiapkan jaring mereka menatap kapal itu dengan heran. Tidak sering desa kecil mereka dikunjungi oleh kapal semewah ini. Dari kapal itu, turun seorang pria dengan jubah panjang berwarna merah marun.
Ia tinggi, berwibawa, dengan janggut rapi dan mata tajam seperti elang. Di belakangnya, beberapa pengawal bertubuh besar mengikuti dengan wajah serius. Warga desa segera berkumpul, membicarakan siapa gerangan orang ini. Dia pasti saudagar kaya dari kota, bisik seorang pedagang. Ya, lihat pakaiannya. Itu kain mahal, sahut yang lain. Pria itu melangkah mantap ke tengah pasar, lalu bertanya dengan suara dalam, siapa yang bernama Rimba? Mendengar namanya disebut, Rimba yang sedang menjual ikan di sudut pasar merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak mengenal pria ini, tetapi cara pria itu menyebut namanya membuatnya merasa tidak nyaman. Dengan ragu, ia mengangkat tangan. Saya, Tuan. Saudagar itu menatapnya lekat-lekat, lalu tersenyum tipis. Ah, jadi kau anak itu. Aku mendengar bahwa kau memiliki sesuatu yang sangat berharga. Aku datang untuk membelinya. Rimba merasa tengkuknya meremang. Ia tahu pasti yang dimaksud saudagar itu, kerang emasnya. Apa yang Tuan maksud? Tanyanya, berpura-pura tidak mengerti. Saudagar itu terkekeh. Jangan berpura-pura bodoh, anak muda. Aku tahu tentang mutiara-mutiara ajaib yang kau jual kepada Bangkarta. Aku juga tahu bahwa kau memiliki sumbernya. Aku siap membayar harga yang pantas. Berapapun yang kau minta. Warga desa menahan napas. Tidak setiap hari seseorang menawarkan uang dalam jumlah besar di tempat kecil ini. Namun, Rimba hanya menggeleng. Maaf, Tuan, saya tidak menjualnya. Saudagar itu menyipitkan mata. Aku bisa memberikan lebih banyak uang daripada yang pernah kau bayangkan. Kau bisa hidup kaya raya, memiliki rumah besar, tidak perlu bekerja lagi. Tawaran itu menggiurkan. Rimba memang hidup dalam kesederhanaan, bahkan kemiskinan. Namun, ia teringat peringatan wanita tua itu. Jika sesuatu yang suci jatuh ke tangan yang tamak, berkahnya bisa berubah menjadi kutukan. Dengan suara mantap, ia berkata, terima kasih atas tawarannya, tetapi saya tidak bisa memberikannya kepada Tuan. Ekspresi saudagar itu berubah. Senyum ramahnya perlahan memudar, digantikan oleh tatapan dingin. Kau menolak? Suaranya terdengar lebih tajam. Rimba mengangguk. Saudagar itu menatapnya beberapa saat, lalu mendengus. Baik, jika kau berubah pikiran, aku akan berada di sini selama beberapa hari. Tanpa berkata lagi, ia berbalik dan berjalan kembali ke kapalnya, diikuti oleh pengawal-pengawalnya. Begitu ia pergi, warga desa mulai berbisik-bisik. Rimba, kau gila? Dia bisa memberimu kekayaan. Kenapa kau menolak? Itu kesempatan emas. Namun, Rimba hanya diam. Ia tahu bahwa menerima tawaran itu mungkin bisa membuat hidupnya lebih mudah. Tetapi apakah itu benar-benar yang ia inginkan? Saat ia berjalan pulang ke gubuknya, ia merasa bahwa ini belum selesai. Saudagar itu tidak akan menyerah begitu saja. Dan Rimba harus bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, Rimba merasa gelisah. Ia duduk di ambang pintu gubuknya, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Ombak berdebur pelan di kejauhan, tetapi ketenangan malam tidak bisa menenangkan pikirannya. Ia tahu bahwa saudagar kaya itu tidak akan menyerah begitu saja. Jika orang seperti Bangkarta saja bisa begitu serakah, apalagi seseorang dengan kekayaan dan kekuasaan sebesar saudagar itu? Kerang emas masih ada di dalam toples di sudut gubuknya, berendam dalam air laut yang jernih. Sejak kejadian dengan Bangkarta, Rimba semakin menjaga kerang itu dengan hati-hati. Ia tidak ingin ada orang lain yang menemukannya. Namun, ia tidak menyadari bahwa bahaya telah mendekat lebih cepat dari dugaannya. Di tengah malam, suara langkah kaki terdengar samar di luar gubuknya. Rimba, yang mulai terlelap, tiba-tiba terbangun. Jantungnya berdegup kencang. Ia menahan napas, mendengar lebih seksama. Ada suara berdesir di luar, langkah kaki seseorang di pasir. Perlahan, Rimba merayap ke dekat jendela kecil gubuknya dan mengintip keluar. Dalam cahaya bulan, ia bisa melihat 3 sosok pria berpakaian gelap sedang berbisik-bisik di dekat pintunya. Pastikan anak itu tidak terbangun, bisik salah satu dari mereka. Rimba merasa darahnya berdesir. Mereka datang untuk mencuri kerang.
Dengan hati-hati, ia mengambil sebilah pisau kecil yang biasa ia gunakan untuk membersihkan ikan. Ia tidak tahu apakah ia bisa melawan mereka, tetapi ia tidak akan membiarkan kerang itu diambil begitu saja. Tiba-tiba, suara kayu berderak terdengar. Seseorang mencoba membuka pintunya. Rimba bergerak cepat. Ia meraih toples berisi kerang emas dan memeluknya erat. Jika perlu, ia akan lari keluar dan menyembunyikannya di suatu tempat. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari dalam toples, kerang emas itu mulai bersinar. Cahaya lembut keemasan perlahan menyelimuti ruangan. Rimba terkejut, tetapi ia tidak merasa takut. Cahaya itu hangat, seperti perlindungan yang lembut. Sementara itu, para pencuri yang sudah berhasil membuka pintu tersentak kaget saat melihat cahaya aneh itu. Salah satu dari mereka berteriak, "Apa ini?" Tiba-tiba, dari cahaya tersebut, terdengar suara berbisik. Suara yang tidak berasal dari Rimba atau siapapun di dalam gubuk itu. Hanya mereka yang berhati tulus yang boleh mendekat. Para pencuri semakin panik. Mereka mundur dengan wajah ketakutan, dan tanpa menunggu lebih lama, mereka lari terbirit-birit ke arah pantai, meninggalkan Rimba sendirian dalam keajaiban yang baru saja terjadi. Saat pagi menjelang, kabar tentang kejadian semalam menyebar di desa. Beberapa warga datang ke gubuk Rimba, bertanya apakah ia baik-baik saja. "Aku baik-baik saja," jawab Rimba, meski dalam hatinya ia masih belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Satu hal yang pasti, saudagar kaya itu tidak hanya mengincarnya, tetapi juga siap melakukan apa saja untuk mendapatkan kerang emas itu. Dan Rimba tahu, ini belum berakhir. Sejak kejadian malam itu, Rimba menjadi lebih waspada. Ia tahu bahwa saudagar kaya tidak akan menyerah hanya karena para pencuri gagal. Kerang emasnya kini bukan sekadar benda ajaib. Ia adalah sesuatu yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Saudagar itu masih berada di desa. Setiap hari, Rimba melihatnya dari kejauhan, berbicara dengan kepala desa, berbincang dengan para nelayan, atau sekadar duduk di beranda rumah penginapan. Tatapannya selalu penuh perhitungan, seolah menunggu kesempatan berikutnya untuk merebut mutiara-mutiara ajaib itu. Namun, yang membuat Rimba heran, sejak malam kejadian itu, kerang emasnya tidak lagi mengeluarkan mutiara. Ia tetap bersinar lembut di dalam toplesnya, tetapi keajaiban yang dulu muncul kini berhenti. Suatu malam, saat Rimba termenung di tepi pantai, wanita tua misterius yang pernah datang ke gubuknya muncul kembali. Langkahnya ringan meski tubuhnya renta, dan matanya penuh kebijaksanaan. "Kau terlihat khawatir, Nak," katanya sambil duduk di samping Rimba. Rimba menatapnya dan menghela napas. "Kerang ini tidak lagi mengeluarkan mutiara. Apa aku sudah melakukan kesalahan?" Wanita itu tersenyum. "Tidak, kau tidak salah. Justru, kau telah belajar sesuatu yang lebih penting." Rimba mengerutkan kening. Tidak mengerti. "Dulu, kau menganggap mutiara itu sebagai berkah, tetapi juga sebagai beban. Kau takut akan keserakahan orang lain. Takut mutiara itu jatuh ke tangan yang salah. Tapi sekarang, kau mulai melihat bahwa keberkahan sejati tidak terletak pada harta, melainkan pada bagaimana kau menjaganya." Rimba terdiam. Kata-kata wanita tua itu masuk ke dalam hatinya seperti air laut yang menyentuh pasir pantai. Perlahan, tetapi dalam. Wanita itu melanjutkan, "Kerang ini hanya memberi kepada mereka yang tulus. Dan saat ini, ia tidak lagi memberi karena kau sudah mendapatkan pelajaran yang sebenarnya." "Apa maksudnya?" tanya Rimba. Wanita itu tersenyum lebih lebar. "Keajaiban tidak selalu berupa harta yang bisa dipegang. Terkadang, keajaiban terbesar adalah pemahaman, kebijaksanaan, dan keberanian untuk menjaga apa yang benar." Rimba menatap kerang dalam toplesnya. Cahaya lembutnya masih ada, seolah menegaskan kata-kata wanita itu. Ia mengangguk pelan. "Jadi, ini bukan tentang seberapa banyak mutiara yang bisa dihasilkan, tapi tentang bagaimana aku menjaga apa yang penting." Wanita itu mengangguk puas. "Kau sudah mengerti." Rimba merasa hatinya lebih ringan. Keesokan harinya, saudagar kaya itu akhirnya meninggalkan desa. Mungkin karena ia menyadari bahwa mutiara ajaib itu tidak lagi ada, atau mungkin karena ia melihat bahwa Rimba tidak akan menyerah. Warga desa mulai melupakan kejadian-kejadian aneh itu, tetapi bagi Rimba,
pengalaman ini tidak akan pernah ia lupakan. Ia tetap hidup sederhana, tetap pergi melaut setiap pagi, tetapi kini ia memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada mutiara, pemahaman bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada benda, melainkan pada hati yang tulus dan keberanian untuk menjaga kebaikan. Dan setiap malam, saat ia menatap cahaya lembut dari kerang emasnya, ia tersenyum. Ia tahu, ia telah memilih jalan yang benar. Hari-hari berlalu, dan Rimba mulai menerima kenyataan bahwa kerang emasnya tidak lagi mengeluarkan mutiara. Namun, ia tetap menyimpannya dengan penuh rasa syukur. Keajaiban yang ia alami sudah cukup untuk membuatnya mengerti bahwa tidak semua harta harus diukur dengan benda. Suatu sore, ketika ombak berbisik lembut di pantai, wanita tua misterius itu kembali menemui Rimba. Kali ini, ia membawa sebuah kantung kecil dari kain lusuh. "Nak, sudah saatnya kau mengetahui asal-usul kerang itu," katanya sambil duduk di atas pasir. Rimba menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa maksud nenek?" Wanita itu menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. "Dulu, sebelum desa ini berdiri, ada seorang nelayan bernama Arya. Ia adalah lelaki baik hati yang sering menolong orang lain. Suatu hari, ia menemukan seorang wanita terdampar di pantai. Wanita itu ternyata bukan manusia biasa, melainkan seorang putri dari kerajaan bawah laut. Sebagai tanda terima kasih, ia memberikan sebuah kerang emas yang bisa mengeluarkan mutiara kepada Arya." Rimba mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, putri itu berpesan, kerang ini hanya akan memberi kepada hati yang tulus. Jika jatuh ke tangan orang serakah, keajaibannya akan menghilang. Sayangnya, suatu hari seorang saudagar tamak mengetahui keberadaan kerang itu dan mencoba mencurinya. Akibatnya, Arya kehilangan kerang tersebut, dan putri laut pun menghilang. Wanita tua itu menatap Rimba dalam-dalam. "Kerang yang kau miliki sekarang mungkin adalah kerang yang sama. Dan mungkin, kau adalah orang yang dipilih untuk menjaganya." Rimba terdiam, merasa dadanya bergetar. Apakah ini takdirnya? Malam itu, Rimba tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan cerita wanita tua itu. Jika benar ia dipilih untuk menjaga kerang ini, apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Saat itulah sesuatu yang aneh terjadi. Air di dalam toples mulai berputar perlahan, dan cahaya lembut dari kerang semakin terang. Rimba menatapnya dengan mata terbelalak. Kemudian, terdengar suara lembut, seperti bisikan ombak. "Rimba, apakah kau bersedia menjaga rahasia ini selamanya?" Suara itu bukan milik wanita tua, bukan pula suara yang pernah ia dengar sebelumnya. Namun, entah mengapa, ia merasa suara itu berasal dari kerang itu sendiri. Rimba menelan ludah, lalu mengangguk. "Ya, aku bersedia." Seketika, cahaya dari kerang berubah menjadi lebih terang, menyelimuti seluruh ruangan. Angin berhembus lembut dari arah laut, membawa aroma garam yang lebih kuat. Lalu, perlahan, cahaya itu meredup dan semuanya kembali tenang. Saat Rimba melihat ke dalam toples, ia terkejut. Kerang emas itu kini tertutup rapat, seolah-olah sedang beristirahat. Ia tahu, ini adalah ujian terakhirnya, dan ia telah lulus. Pagi itu, Rimba merasa berbeda. Ada ketenangan dalam hatinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berjalan menuju pantai, membawa toples berisi kerang emasnya. Laut terbentang luas di depannya, biru dan tak terbatas. Dengan hati-hati, ia mencelupkan tangannya ke dalam air, membiarkan air laut menyentuh kerang emas itu. Seketika, kerang itu bergetar pelan, lalu perlahan terbuka sedikit, bukan untuk mengeluarkan mutiara, tetapi seolah menyapa laut yang telah lama merindukannya. Rimba tersenyum. Ia akhirnya mengerti. Ia bukan pemilik kerang ini. Ia hanyalah penjaga sementara. Dengan hati lapang, ia melepaskan kerang emas itu ke dalam laut. Air beriak lembut saat kerang itu tenggelam perlahan, seolah kembali ke rumahnya yang sebenarnya. Rimba berdiri di tepi pantai, menatap ombak yang terus bergulung. Ia tidak memiliki mutiara, tidak memiliki kekayaan, tetapi ia memiliki sesuatu yang lebih berharga. Pemahaman bahwa tugasnya bukan untuk memiliki, tetapi untuk menjaga. Dan ia tahu, laut akan selalu mengingatnya sebagai penjaga rahasianya.